Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan materi tentang akhlak terpuji. Yang mana nanti yang akan kita bahas meliputi yang pertama adalah ini, pemaaf. Jadi nanti bisa kalian sesuaikan sendiri pada buku paket kalian cari akhlak terpuji itu terdapat pada bab berapa. Nah itu nanti yang akan kita pelajari bersama. Baik, yang Ustadz sampaikan di sini ini merupakan akumulasi dari buku paket kalian. Maksudnya adalah materi yang Ustadz sampaikan ini yang tidak terdapat pada buku paket kalian. Jadi pembelajarannya kalian pelajari dulu yang ada di buku paket. Kemudian ditambahkan, silakan ditambahkan dari materi yang Ustadz sampaikan ini. Kebetulan saya lihat itu untuk akhlak terpuji yang pertama, yaitu bernama pemaaf, ini di buku paket kalian kelihatannya tidak ada. Nanti kalian harus mendownload ini untuk dipelajari di lain waktu dan seterusnya seperti itu. Baik, saya mulai. Akhlak terpuji. Akhlak, apa itu atau akhlak itu? Pelajarannya akidah akhlak. Ini juga membahas tentang akhlak. Nanti jangan-jangan tidak tahu akhlak itu apa. Akhlak itu adalah sifat-sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi, bersosialisasi, bermuamalah dengan orang lain dalam bentuk sikap, tingkah laku yang baik sehingga kita mengenal akhlak terpuji. Maupun sikap dan tingkah laku yang buruk yang kita kenal dengan nama akhlak tercela. Seperti itu. Bahasa Arabnya akhlak terpuji yaitu adalah akhlak mahmudah, akhlak terpuji. Lawan kata dari akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah yaitu akhlak tercela. Bahasa Arabnya adalah akhlakul madmumah. Tuh. Jadi sikap, perilaku, tingkah laku kita di dalam berinteraksi, di dalam bergaul, di dalam bermuamalah kepada sesama manusia, baik atau buruk, itu namanya akhlak. Kalau baik namanya akhlakul mahmudah, kalau buruk namanya akhlakul madmumah, seperti itu. Sama halnya seperti sikap juga akan mendatangkan dua hal, dosa dan pahala. Jadi hidup ada pilihan, tinggal pilih yang mana. Ya, tentu kita akan berpilih kepada akhlak terpuji, yaitu akhlakul mahmudah, yang tentunya akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu pemaaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Rela memaafkan orang lain yang telah berbuat zalim kepada kita, yang telah menganiaya kita, yang telah merugikan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Pemaaf artinya adalah rela memberi maaf, mau memberi maaf kepada orang lain yang telah menyakiti kita. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan terhadap kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Tuh. Sikap mulia yang hendaknya kita miliki yaitu mudah memaafkan dari kesalahan-kesalahan teman kita, dari kesalahan-kesalahan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita. Maka sebagai orang yang beriman dan memiliki etika, memiliki moral, memiliki akhlak yang bagus tentunya ya, kita harus mampu menjadi orang pemaaf kepada sesama manusia. Jadi bisa dikatakan sifat pemaaf, mudah memaafkan orang lain, itu masuk kepada salah satu ciri orang yang beriman.
Saya ulangi. Mana? Nah, mudah memaafkan orang lain yang telah berbuat zalim kepada kita. Sikap yang gemar memaafkan itu merupakan salah satu ciri dari orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan juga ciri dari orang yang memiliki akhlak terpuji. Tuh. Ini sangat penting sekali ya. Kenapa kita dituntut harus memiliki sifat pemaaf ini? Karena sikap pemaaf, sifat pemaaf, mudah memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri dari orang yang beriman. Jadi kalau tidak pemaaf berarti seperti itu. Sebab, nah ini alasannya. Sebab sifat pemaaf ini juga merupakan salah satu perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi Allah memerintahkan kepada kita semua di dalam Al-Quran untuk menjadi pribadi, untuk menjadi orang yang mudah memaafkan, gemar memaafkan, suka memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan orang lain. Yaitu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, ini asbabun nuzul. Terjadinya turunnya ayat tersebut, ayat surat Al-A'raf ayat 199 yang menjadikan dalil perintah Allah tentang pentingnya memaafkan. Ini terjadi kala Nabi Muhammad SAW menghadapi cacian, menghadapi hardikan, bahkan menghadapi istilahnya ancaman fisik dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian ya seperti halnya banyak sekali contohnya ya. Nabi Muhammad kala subuh mau ke masjid dilempari kotoran dan sebagainya, sampai diancam mau dibunuh dan sebagainya, mau dibunuh dan seterusnya. Itu semua diturunkan wahyu oleh Allah lewat malaikat Jibril. Ini perintahnya. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Wahai Muhammad, maafkanlah mereka. Mereka kaum kafir Quraisy membuat kamu seperti itu karena ketidaktahuannya. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya seperti itu. Kalau mereka kaum kafir Quraisy tahu, tentu tidak akan berbuat sejahat itu kepadamu Muhammad. Wa'arid 'anil jahilin. Nah, ini juga ayat ini wa'arid 'anil jahilin. Ini juga sangat pas kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan saat ini, dalam kehidupan sehari-hari. Wa'arid 'anil jahili, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi kalau ada ibaratnya ya orang-orang yang mengajak kepada hal yang jelek, teman yang mengajak kepada hal yang mendatangkan dosa, wa'arid, tinggalkanlah. Wa'arid, jangan lihat. Bahasanya cuek, seperti itu, dicuekin. Wa'arid 'anil jahilin. Orang-orang yang mengajak dan melakukan dosa. Jadi di sini artinya jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, bukan bodoh. Bodoh itu bukan arti bodoh yang mungkin kalian tahu selama ini ya. Bodoh di sini maksudnya adalah orang yang mengajak ke hal-hal maksiat, orang yang mengajak ke hal-hal yang bisa mendatangkan dosa. Nah, itu. Wa'arid, maka wa'arid. Jangan pedulikan, cuekin. Seperti itu ya. Juga dikuatkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya kita memiliki sifat pemaaf, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sedikit cerita, Abi Hurairah itu merupakan salah satu Abi Hurairah itu merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang setia, yang sangat setia kepada Nabi. Beliau, Abi Hurairah, sahabat Abu Hurairah, itu hidupnya hanya di emperan. Emperan itu apa ya? Kalau sekarang serambi masjid. Berada di serambi Masjid Nabawi, Madinah.
hanya untuk menunggu datangnya Nabi sholat berjamaah dan menyampaikan ajaran Islam. Jadi Abi Hurairah ini merupakan salah satu sahabat yang hampir tidak pernah ketinggalan tausiah Nabi Muhammad. Abi Hurairah juga merupakan sahabat yang hafalannya hadis itu banyak sekali. Nah, semua hadis-hadis sahih itu semua hadis-hadis yang dibawa oleh Abi Hurairah itu pasti hadis sahih. Tak lepas dari hadis yang akan kita bahas, karena ini dari Abi Hurairah pasti masuknya ke dalam hadis sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naqasat shadaqah min malin wa ma zadallahu abdan bi afwin." Ini baknya di kasrah ya, bi afwin illa izzan wa ma tawaddo'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Rawahu Muslim. Nah ini hadis sahih Muslim. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba yang pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Nah, ini salah satu manfaat hikmah yang akan diterima oleh orang yang gemar memaafkan terhadap sesama manusia, yaitu akan dimuliakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Terhormat, orang yang memberi maaf itu sangat terhormat sekali. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Nah, ini fokus kita kepada yang ini tadi ya. Dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba yang pemberian maaf kepada saudaranya kecuali atau melainkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Jadi Allah akan memberikan kemuliaan orang yang mudah memaafkan baik itu di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya poin selanjutnya tentang pemaaf ya. Sikap memberi maaf jauh lebih mulia dari sikap meminta maaf. Meskipun semua hal tersebut merupakan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadi merasa salah kemudian meminta maaf itu juga termasuk akhlak terpuji. Kalian memberi maaf itu juga termasuk akhlak terpuji. Meskipun keduanya seperti itu, keduanya si pemaaf dan pemberi maaf, menjadi seorang pemaaf mudah menahan amarah dan melupakan segala kesalahan orang lain yang memang tidak mudah. Namun justru hal tersebut merupakan buah dari keimanan dan ketakwaan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah. Jadi jika kalian beriman, jika kalian bertakwa, tentu akan ada pembuktian. Apa buktinya? Maka buktikanlah salah satunya bentuk keimanan kalian, bentuk ketakwaan kalian kepada Allah, yaitu mudah memaafkan kepada sesama manusia yang telah berbuat dosa, yang telah berbuat zalim kepada kita. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha dan berlatih untuk menjadi seorang yang pemaaf. Nah, ini dikatakan tadi, masih gandengan dengan hadis ini tadi, Allah akan memberikan kemuliaan kan tadi bagi orang yang mau memaafkan. Nah ini, sikap memberi maaf jauh lebih mulia dari sikap meminta maaf. Ini yang kita dapatkan di dunia, belum di akhirat nanti. Jadi maka janji Allah itu pasti. Semua janji-janji Allah itu pasti akan ditepati. Dan juga ancaman-ancaman Allah dalam Al-Quran, tidak sholat seperti ini, itu juga akan dibuktikan oleh Allah di akhirat nanti. Selanjutnya, di antara hikmah yang dapat dirasakan dari sikap pemaaf, di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah hikmah. Yang pertama, seorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang yang dimaafkan. Ini merupakan salah satu bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Seorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan lebih baik. Orang yang dimaafkan merasa mendapatkan perhatian dan penghormatan dengan dimaafkannya apa yang telah dilakukan, sehingga dia akan memberikan balasan yang lebih baik dari sekedar sikap pemaaf yang diterima. Tuh.
Yang kedua, orang yang pemaaf akan memperkuat tali silaturahmi dengan orang lain, terutama dengan orang yang meminta maaf tadi. Yang ketiga, sikap pemaaf menunjukkan seseorang tersebut bertakwa. Nah ini, jadi salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah yaitu memiliki sikap pemaaf. Artinya bagaimana? Orang yang tidak memiliki sikap pemaaf berarti dia tidak disebut bertakwa dalam arti yang sebenarnya. Nah ini baik itu materi tentang bab sifat pemaaf. Selanjutnya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini sedikit sekali. Nah, ini. Kenapa sedikit sekali? Tadi Ustadz sampaikan di atas bahwa materi yang Ustadz sampaikan ini merupakan pelengkap yang mana tidak ada pada buku paket kalian. Jadi tanggung jawab ini ada di buku paket. Silakan dibaca dulu. Kemudian tambahkan dengan yang Ustadz tulis di sini. Tambahnya ini, cukup hanya ini. Ada beberapa manfaat atau hikmah dari perbuatan kita selama di dunia ini jika kita memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Yaitu adalah manfaat kita memiliki sifat tanggung jawab. Apa? Satu, dipercaya orang lain. Jadi kalau kita itu tanggung jawab, orang lain akan mudah mempercayai kita. Wah, orang itu pasti kerjanya selalu selesai. Orang itu diberi PR selalu dikerjakan. Dipercaya. Tapi kalau tidak tanggung jawab, ada tugas tidak dikerjakan. Nah, mau percaya orang lain sulit. Coba sampean berikan tugasnya kepada si A. Dijawab, loh jangan, uang kemarin saya sudah dikerjakan kok, mau diberi lagi. Misalnya seperti itu. Nah, kamu mau dikasih uang sama saudaramu, kasih ponakanmu si A. Salah satunya saudaramu jawab, loh jangan, uang kemarin saja diberi, tidak mau untuk diberikan jasa, jangan diberi lagi. Nah, seperti itu. Tidak akan dipercaya oleh orang lain jika tidak memiliki sifat tanggung jawab. Semakin bertanggung jawab seseorang, maka semakin banyak manusia yang percaya pada dirinya. Dan juga sebaliknya, semakin manusia lari dari tanggung jawab, tidak memiliki sikap tanggung jawab, orang lain tentu akan berkurang kepercayaannya kepada dirinya. Ini pentingnya di situ. Yang kedua, manfaat dari sikap tanggung jawab yaitu menjadi manusia yang berguna. Dengan tanggung jawab, banyak manusia yang percaya kepada dirinya dan semakin banyak orang percaya, maka semakin bermanfaat dirinya kepada orang lain. Menjadikan manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu salah satu manfaat tanggung jawab. Yang terakhir, manfaat tanggung jawab adalah memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik, selanjutnya di sini ada C, yaitu sifat adil, sikap adil, dan D, sikap bijaksana. Ini kita bahas minggu depan. Untuk kali ini cukup 2 saja, yaitu pemaaf dan tanggung jawab. Nah, baik seperti itu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.